dijelaskan. Hmm. Tanpa majikan beritahu pun saya tahu lah harus dijelaskan. Tapi neneknya ngeyel. Terus akhirnya kita jadi kayak adu mulut begitulah. Karena dia nggak percaya apa yang saya ngomongin. Terus nanti neneknya ngadu ke anaknya tuh mungkin dia bilang kalau neneknya salah ya saya marahin dia. Tapi setiap kali apa yang diadukan walaupun neneknya itu betul-betul neneknya yang salah, dia tetap menyalahkan saya. Jadi saya menuruti ya salah, enggak menuruti juga enggak betul. Terus satu saat pun saya beritahu majikan suruh pasanglah CCTV di rumah biar kamu tahu bukannya apa kalau memang saya salah saya mau disalahkan. Ya saya pun menerima kesalahan itu, saya boleh ditegur ataupun dimarahkan kalau memang saya salah enggak mengapa. Tapi kalau sesuatu yang saya tidak buat itu suruh saya mengakui di situ yang saya tidak terima. Saya pun begitu pasang saja CCTV. Nah, terus anaknya bilang nggak usah lah, membazir saja, dia bilang begitu. Terus akhirnya masalah pun makan juga. Kan neneknya pelitnya minta ampun. Kalau ngasih duit belanja 20, 30. Kadang 30 pun katanya sudah banyak banget, orang suruh beli daging saja untuk masak sup sekali $10. Terus pun saya beritahu anaknya, gini belum lagi untuk makan saya. Terus akhirnya pun satu saat pun saya konsultasi lagi sama majikan, ngomong sama mereka semua. Saya minta duit makan sendiri. Anaknya kan ada 4, yang 2 iya, yang 2 tidak. Akhirnya saya tidak dikasih duit makan. Nah, neneknya juga setiap kali mau sarapan itu, pokoknya apa saja suruh aku beli sendiri dulu, nanti dia ganti duit. Terus apa saja yang saya masak dia kan suka, apalagi bakso, dia suka banget kan bakso. Itu kuahnya katanya sangat sedap. Saya beli 1 bungkus itu $40. Kita makan bertiga, 1 bungkus itu makan bertiga lah, makan siang. Belinya 40, nanti dia ngasih baliknya 30. Jadi saya bingung, aslinya visa saya baru diperbarui 2 bulan, sebab kan sekarang visanya 1 tahun 1 kali baru diperpanjang kan. Saya kepingin nge-break, tapi saya takut visanya nggak turun. Saya teruskan, saya di sini sangat tidak nyaman sebab setiap hari, walaupun saya merasa saya tidak emosi, cuman cara menjelaskannya mungkin karena 1 kali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali otomatis suara saya agak meninggi. Terus katanya saya memarahi dia. Belum lagi masalah cucian. Nyuci 1 minggu 2 kali katanya banyak banget cuciannya. Lah hari-harinya 2 hari sekali katanya setiap hari buka mesin cuci. So saya nggak cuci pakai mesin lah, saya cuci pakai tangan. Cuci pakai tangan, memang pakai tangan ya otomatis netes, orang nggak bisa dijemur di luar, nyebutnya tuh di balkoni. Pun sama kakeknya dibilang nyuci kayak gitu semua tempat basah. Nah, pokoknya semua serba salah lah. Oke, sekarang saya yang bicara ya. Oke, sampean di Hong Kong sudah berapa lama? Kalau dulu sih saya 6 tahun, 1 majikan. Terus tapi majikannya? ini saya 1 tahun lebih ya. Di sini 1 tahun lebih nih majikan ini. Tapi sebelum yang saya masuk ke sini, saya baru habis potongan 6 bulan, masuk ke 7 bulan. Saya baru habis potongan terus dinotis. Nggak tahu alasannya apa. Oke.
sekarang gini ya, Mbak, ya. Soalnya sorry, saya jelaskan lagi tadi kepotong videonya. Jadi, sampean tahu kan setiap kali curhatan masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi saya tidak akan take down video ini. Oke, pertama, kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya saja ya, karena satu-satu orang pendapatnya beda-beda. Iya. Saya pun sebagai anak, saya tidak akan memarahin orang tua saya demi sampean. Itu yang pertama. Wajar. Wajar seorang anak tidak akan memarahin orang tuanya karena pembantu. Sebentar ya. Halo? Iya, ping ya. Oh, hai. Ồ, thì thất thải thấy rồi cũng ăn. Ồ,應間電話每次啊，攞呢個電話號碼我打翻俾你好唔好啊？因為咁啱，係啊，留係啊，介唔介意留意個電話號碼？好啊，唔該晒，bye bye. Oke, jadi sekali lagi saya cuma pengen bilang sama sampean, masa-masa adalah masa penyesuaian buat sampean karena sebagai seorang anak, walaupun orang tua kita salah, nggak mungkin dong kita menyalahkan dia. Itu sudah sangat wajar sekali bagi saya. Sampean sendiri juga akan berpikir seperti itu. Saya pun memahami itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena saya sendiri juga ada 2 ceceng di rumah. Jadi saya memahamin banget karakter orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya itu sukanya dirayu. Orang majikan yang suka dirayu, Mbak. Tapi kamu selalu bilang dia salah, dia nggak benar. Ya mau tidak mau dia akan mencari kesalahan kamu dan dilaporkan sama anaknya. Dan saat kamu lapor, pasti dia lapor. Dan anak nggak mungkin dong percaya sama omongan kita. Kan lebih memilih percaya omongan dia. Nah, ini adalah sifat sampean sendiri, sikap sampean sendiri harus seperti apa? Karena saya pribadi saya tidak memahami sampean. Tapi yang aku tahu adalah merendahkan diri bukan berarti direndahkan. Tapi kalau sampean bilang, "Oh, wis tak omongin pisan pindho lho, Ceh. Jek koyo ngono ae suaraku ndak banter loh." Iya, saya paham. Tapi disitulah kesabaran kita diuji. Saya paham, siapa sih yang suka dimarahin, Mbak? Siapa sih yang suka dihina? Tapi kalau sampean mampu menahan emosi itu, otomatis kan berbalik sama dia. Arek iki tak seneni, tak lokne, sabar ya Ram. Otomatis dia yang berubah. Jadi saya tidak tahu dari mana salahnya. Kalau menurut pendapat saya, bener ya disalahno, apalagi salah. Bener tidak? Sampean harus nyata-nyata bener ya lo masih salah di depan majikan. Apalagi yang salah.